Perkenalkan, nama saya Melsina Peter, NIM 191420102227. Saya dari kelas A2 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam kehamilan, yaitu ada diabetes gestasional, hipertensi dalam kehamilan, anemia dalam kehamilan, dan kemudian hiperemesis gravidarum. Baiklah, kita masuk dalam masalah kehamilan, yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan berapapun, namun lazimnya berlangsung di minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Sama dengan diabetes yang biasa, diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau gula dalam darah pada masa kehamilan. Kondisi tersebut dapat membahayakan ibu dan anak, namun dapat ditekan bila ditangani dengan cepat. Baiklah, kita masuk dalam masalah kehamilan yang kedua, yaitu hipertensi. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mm relaksa. Diperkirakan sekitar 5-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal. Baiklah, kita masuk dalam masalah kehamilan yang ketiga, yaitu anemia. Ibu hamil disebut mengalami anemia apabila kadar hemoglobin atau Hb-nya rendah. Pemeriksaan darah umumnya dilakukan pada pemeriksaan kehamilan yang pertama, kemudian dilakukan 1 kali lagi selama kehamilan. Baiklah, kita masuk dalam masalah kehamilan yang terakhir, yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah kondisi morning sickness yang ekstrim pada masa kehamilan dan ditandai dengan mual dan muntah yang parah. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit dan keton dalam darah, serta penurunan berat badan yang signifikan. Kondisi ini harus segera mendapatkan penanganan untuk menghindari dampak buruk yang dapat menimpa ibu hamil dan janin. Pengidap hiperemesis gravidarum dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit karena komplikasinya yang berakibat pada ginjal, sistem saraf, dan hati. Nah, ini dia. Selamat datang di kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak tanggal 12 Januari tahun 2009. Saat ini memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional, serta budaya sains. Jadi, mari jotorang mendaftar menjadi mahasiswa di Universitas Manado. Itulah penjelasan saya mengenai masalah-masalah dalam kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.